Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yang terhormat eh, Bapak Direktur LPK Halal Institute, Bapak Dr. S.J. Arifin, beserta jajarannya, Ibu moderator, serta Bapak Ibu para peserta pelatihan tenaga SDM eh, penyelih halal yang berbahagia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, Materi kita sebentar ya. Hmm. So, Bu Ayi, sambil saya cari ini, Boleh, Pak. bisa di-share materi regulasi jaminan produk halal sambil saya cari juga ya. Eh, sebentar saya juga cari materi. Materi masih sama dengan yang sebelumnya ya, Pak ya? Ya, regulasi jaminan produk halal. Tugas dan fungsi penyedia halal. Sebentar saya panggil staf saya ya. Baik, Bapak dan Ibu sambil menunggu boleh di sini ada yang raise hand. Ibu Novi, silakan Bu Novi. Ada yang ingin ditanyakan Bu Novi? Lanjut, Bu. Oke, baik Pak. Sebentar Pak. Kita tunggu Pak Jamaludin untuk menyampaikan materinya ya Pak ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu. Monitor Pak Jamaludin, saya sudah ada materinya Pak. Boleh saya Boleh. share Pak? Boleh. Boleh, baik sebentar ya Pak ya. Saya buka. Ya, kalau dari sini coba deh cari. Bapak udah on cam? Mau di on camin? Belum, nanti aja. Oh, nanti aja. Lihat itu maksudnya share screen. Berikan. Nah, itu ada tuh. Ada di unduhan. Ini unduhannya tuh gak nemu. Sini. Boleh saya share Pak? Atau Oh, di share sama ini aja Oh ya, ya. boleh, boleh. oke, baik. Sebentar saya share ya Pak. Masih sama dengan yang ini Pak? Ya, udah, gitu aja deh. Ya, Oke. ya. Baik, silakan Pak. Baik.
Makasih Bu Ai, Ya, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini materi yang pertama ya, terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Jadi tadi saya sempat mendengar itu, apa aja sih tugas tanggung jawab kita sebagai penyelia halal. Nah, ini ada payung hukumnya, regulasinya atau aturannya. Yang pertama itu produk hukum dan turunannya adalah berdasarkan Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, makanya sekarang itu Bapak Ibu perlu diketahui, jadi produk makanan, minuman yang di yang beredar dan diperjualbelikan di negara kita ini semuanya sudah harus ya tersertifikasi halal kecuali yang tidak halal. Ya, jadi ada kecualinya nih. Eh, karena ada orang bilang, "Loh, kok semuanya disertifikasi?" Tidak semua ya. Hanya yang masuk dalam kategori yang halal. Nah, kalau yang masuk dalam kategori tidak halal itu tidak disertifikasi, artinya dikecualikan. Tapi dia harus diberikan keterangan eh, atau penjelasan ya, berupa tulisan atau gambar visualisasi. Misalkan makanan itu mengandung babi ya, B2. Jadi eh, apa ada tulisannya ya, mengandung alkohol minuman itu. Belum ini Mbak Yi, Oh, oke. di masih pertama. Itu pertama. Ini nih. Ya, jadi dari ini penjelasan terkait dengan undang-undang. Nah, Bapak Ibu, kenapa sekarang diwajibkan? Karena dasarnya ada undang-undang. Jadi kita tidak kaget lagi. Misalkan nanti saudara kita yang dagang penjual makanan, minuman yang belum mengurus sertifikat halal, itu nanti di Oktober eh, tidak boleh itu beredar, diperjualbelikan. Eh, jadi harus jelas statusnya. Nah, ini dasarnya ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 juga terkait dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 UJK. Kemudian di bawahnya undang-undang itu ada PP, peraturan pemerintah. Sama juga ini Perpres ini terkait tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berwenang ya dalam hal penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian juga ada salinan PP nomor 42, sama juga tentang bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Nah, ini Bapak Ibu, produk hukum ini nggak perlu dihafal ya. Ya cukup kita tahu lah. Oh, eh, apa pemberlakuan kewajiban sertifikat halal itu ada di undang-undang gitu. Kemudian juga ada di PP. Nah, di bawahnya undang-undang ada PP, juga ada peraturan Menteri Agama. Nah, ini juga tidak perlu dihafal, cukup kita tahu. Yang pertama, nah ini tentang kerjasama nih nggak usah ya, kita nggak perlu karena kita tidak eh, terkait dengan hal ini. Nah, kemudian nah ini juga perlu nih PMA nomor 8 karena nanti kita dilakukan pengawasan oleh JF, Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal.
Nah, karena kita kan berkecimpung di dapur SPPG yang mendistribusikan produk makanan minuman kepada peserta anak didik ya sekolah-sekolah. Supaya apa? Supaya terkontrol, terjamin bahwa makanan minuman yang kita produksi ini adalah memang sudah artinya sudah diawasi ya, dikontrol dan sudah kebersihan dan kehalalannya. Kemudian juga ada PMA, ini nggak perlu nomor 3. Kemudian ada tentang pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor dan penilai halal. Nah, ini ada regulasinya kita ikut pelatihan ini. Oke, next, Bu Ayi. Nah, ini juga lanjutan produk hukum dan turunannya ya. Ada keputusan Menteri Agama yang pertama, nah ini perlu cermati, yaitu KMA nomor 1360. KMA itu adalah keputusan Menteri Agama nomor 1360 atau 1360 tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Makanya tidak semua bahan produk itu diwajibkan. Di sini ada pengecualian. Ya, contohnya produk yang berasal dari eh, apa ya alam, tumbuh-tumbuhan ya, kemudian buah-buahan. Ini dikecualikan. Karena itu sudah jelas masuk dalam kategori positive list yang asalnya ya sudah halal. Kecuali ya eh, ada bahan tambahan atau ada olahan. Contohnya pisang, buah pisang dijadikan keripik pisang. Nah, itu kan ada yang makanya itu yang tadinya dikecualikan, tapi karena pisang itu diolah, makanya wajib disertifikasi. Nah, ini yang pertama, nomor 1360. Yang kedua, ini nggak usah. Kemudian yang ketiga juga. Yang keempat. Yang kelima. Ini juga nih. Ini yang berkaitan dengan tusi kita. Tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita sebagai penilai halal. Kita harus paham nomor 5 ini, KMA. Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan nomor 748 tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, nanti ada nih. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat ya, di-download eh, tentang apa KMA ini, KMA 748 ini tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Kemudian juga ada regulasi keputusan Menaker Menteri Tenaga Kerja nomor 21 tahun 2022 tentang SKKNI penyilai halal. Nah, jadi kita sebagai penyilai halal itu juga ada SKKN-nya. SKKN itu artinya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Jabatan Bidang Kerja Penyelih Halal. Sama profesi yang lain juga seorang insinyur KKNI-nya. Istilahnya kompetensi lah. Nanti kan Bapak Ibu kalau nanti ada peningkatan, eh, misalkan kemudian juga perusahaan menengah besar ke atas, ini kita
dituntut ya harus eh, menguasai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, jabatan kerja bidang penyelia halal. Nah, ini ya nanti lebih luas nanti ya. Kemudian juga ada peraturan badan. Nah, ini tata cara tarif dan perubahan tata cara tarif. Nah, ini mungkin sekedar eh, kita ketahui bersama. Oke, next. Nah, jadi kita masuk ke produk hukum dan turunannya. Itu selain itu juga ada keputusan badan. Maksudnya keputusan kepala badan penyelenggara jaminan pro halal. Nah, nanti Bapak Ibu, kita dalam menyusun dokumen eh, pengajuan sertifikat halal, ini dasarnya ini ada nih nomor satu di keputusan Kepala Badan nomor 20 tentang perubahan sistem jaminan produk halal. Nah, nanti kita menulis dokumen, mengisi dokumen pengajuan sertifikasi halal, ada di sini keputusan Kepala Badan nomor 20. Nanti dokumen manual SJPH yang perlu diisi. Dulu tuh pernah ada yang ngeluh penyelih halal setelah mengikuti pelatihan, wah berapa ngisi dokumennya tebel. Nah, karena dia belum baca. Sebetulnya dokumen manual SJPH yang tebal itu kita hanya mendownload, kemudian mengisi apa yang diminta dan mengupload apa yang diminta. Cuma itu aja. Nah, karena di manual dokumen manual SJPH itu sudah ada ininya, tanda-tandanya. Maksudnya yang perlu diisi ini diisi. Yang perlu dilengkapi, yang perlu diupload, ya persyaratan KTP kan tinggal diupload. Kemudian daftar riwayat hidup. Selain itu juga sertifikat pelatihan. Nah, itu tinggal diupload. Nah, sertifikat pelatihan ini yang sekarang sedang kita ikuti. Nah, yang kedua, keputusan Kepala Badan nomor 77 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan produk halal dalam pemotongan hewan ruminansia dan unggas. Bapak Ibu yang menangani ada di situ jasa sembelihan. Ini hewan ruminansia ini artinya hewan potong yang berkaki empat ya. Kemudian juga unggas, ayam, itik. Nah ini ya. Kemudian eh, bisa juga nanti Bapak Ibu Kep Kaban nomor 77 ini kita dalam memilih ayam potong. Nah, kita harus tahu nih, ayam potong di pasar-pasar yang disembelih sesuai dengan syariat Islam, kita harus jeli memahami. Hmm. Jangan sampai kita beli ayam potong, lehernya tidak dipotong, tidak disembelih. Kan banyak tuh. Ada ayam potong yang lehernya cuma ditusuk. Nah, itu berarti tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Atau juga ayam tiren. Wah, itu nggak boleh. Eh, ayam tiren dibeli padahal itu ayam sudah mati dari kemarin. Nah, makanya kita harus memahami ini. Kemudian keputusan Kepala Dewan tentang pedoman pembinaan lembaga pendamping. Nah, ini tidak perlu ya, tidak perlu dihafal. Yang penting ini ya. Kemudian juga di samping itu ada peraturan dan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif biaya sertifikasi halal. Nah, BPJPH
tidak serta-merta menetapkan biaya tarif sertifikasi halal sekian. Nah, ini tidak boleh. Jadi ada kontrol dari Menteri Keuangan. BPJPH tidak boleh menentukan tarif tinggi. Nah, jadi kita ini BPJPH itu mengajukan usulan. Nah, biaya tarif itu ada batas atas dan batas bawahnya. Tidak boleh kita serta-merta menetapkan biayanya tinggi, nggak boleh. Kita harus mengajukan dulu Kementerian Keuangan. Ini BPJPH ya. Oke, next, Bu Ayi. Nah, ini kita sudah sekarang memasuki terkait dengan produk. Tadi kita bicara terkait dengan produk hukum dan turunannya. Jadi memang jelas sekarang ya Bapak Ibu, kenapa sekarang diberlakukan mandatori sertifikasi halal terhadap produk. Jadi ada undang-undangnya. Di atas undang-undang, di atas PP, di atas peraturan menteri, di atas peraturan kepala badan, itu ada sumber hukum yang paling tinggi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mungkin Bapak Ibu eh, sudah memahami ya, ada perintah di dalam Al-Quran itu, perintahnya bukan hanya untuk Islam saja, tapi untuk semua umat manusia. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan toyiban. Nah, amar hitopnya itu ditujukan kepada semua umat manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Jadi perintahnya itu Allah merintahkan, wahai sekalian manusia, makanlah dan minumlah apa yang ada di bumi, yaitu yang halal lagi baik. Nah, karena sungguhnya angka setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, ini dasar sumber hukum yang paling tinggi di atas undang-undang, PP, putusan Menteri Agama, putusan kepala badan. Nah, kemudian juga sumber hukum yang kedua itu dari Al-Hadis. Sabda Rasul, Innal halala bayyin wal harama bayyin. Jadi kata baginda Rasul itu, yang namanya halal itu sudah jelas. Dan yang haram itu juga sudah jelas. Yang belum jelas adalah di gray area, wilayah yang masih abu-abu. Nah, ini masuk dalam kategori syubhat. Wa bainahuma umurun mutasyabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jadi tidak banyak orang yang mengetahui, kecuali hanya orang-orang yang tertentu ya. Nah, ini makanya kita dibekali terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan fungsi kita sebagai penyelia halal. Karena kita yang berkecimpung langsung di dapur SPPG ataupun makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi semuanya ya yang masuk dalam kategori produk. Tapi di sini nanti ada pengecualian. Yang tadi kan seperti di dalam
KMA 748 dan KMA 1360. Yang pertama, memberikan kenyamanan. Nah, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui kalau produk makanan minuman yang sudah disertifikasi halal itu tentunya adalah lebih terjamin ketimbang produk yang belum disertifikasi. Artinya apa? Eh, Pasti orang bilang yang namanya sudah halal, yang sudah mendapatkan label halal ya, sertifikat halal, minimal sudah pernah diaudit, sudah pernah diperiksa. Jadi itu sudah terjamin higienis sanitasinya atau kebersihannya maupun kehalalannya. Kan kita sering juga ya kita temukan ya Bapak Ibu, mungkin yang sering jajan entah itu mie ayam, bakso ya. Kalau yang belum disertifikasi tentunya mereka belum menjalankan ya eh, apa kriteria SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, di dalam kriteria SJPH itu kita harus memperhatikan kebersihan, higienis sanitasi, apa tempatnya, kemudian alat masaknya. Nah, makanya pedagang penjual mie ayam, bakso, dan pedagang yang lainnya itu sedianya mereka harus memperhatikan baik itu kebersihannya maupun kehalalannya. Kehalalannya itu artinya produk, misalkan produk itu daging, dia itu beli dagingnya itu terpelihara, asal belinya itu dari mana? Dari pasar. Pasarnya itu sudah disertifikasi belum? Atau di situ di pasar itu ada tenaga julehanya, juru sembelih halal yang menyembelih baik itu hewan ruminansia, yaitu sapi ataupun ayam. Nah, kalau sudah ada julehanya, tentunya juleha ini paham menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Dia membaca bismillah, kemudian melakukan hewan sembelian itu dengan menerapkan keserawan, kesejahteraan hewan. Tidak serta-merta habis nyembeli ayam, kemudian langsung dilempar ke air panas. Itu tidak boleh. Nah, makanya ini eh, yang sudah disertifikasi halal tentunya sudah terjamin kebersihan dan kehalalannya. Nah, tujuan yang kedua tentunya meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk. Kan beda. Sekarang kita jeli, apalagi emak-emak ya. Kalau belanja pasti yang dilihat, yang diperhatikan, udah halal belum? Nah, kalau udah halal, nah, pasti dibeli walaupun harganya lebih mahal dari produk yang belum jelas status kehalalannya. Jadi ini Bapak Ibu, karena masih pagi sambilan minum, ya saya juga mau minum ini Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang boleh nggak sambil ngeteh? Boleh. Sambil ngopi? Boleh. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, eh, sertifikat halal. Apa sih sertifikat halal itu? Nah, sertifikat halal ini adalah berdasarkan Undang-Undang 33 ini pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. Nah, BPJPH di sini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi itu Bapak Ibu, secari kertas, secari kertas yang namanya sertifikat halal
itu ada 3 lembaga yang memprosesnya. Pelaku usaha ataupun dapur SPPG yang sudah menerima sertifikat halal itu tentunya sudah diaudit oleh 3 lembaga. Yang pertama BPJPH, yaitu eh, menerima dokumen, kemudian mensortir, memverifikasi, dan dokumen itu dilimpahkan kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, lembaga pemeriksa halal ini di dalamnya ada auditor yang akan melakukan audit, memeriksa kepada dapur SPPG. Nanti Bapak Ibu pasti akan diaudit ya, diperiksa oleh seorang auditor dari LPH. Nah, jadi kita ini yang mendampingi auditor itu. Nah, nanti ada tugas fungsinya ya. Kemudian setelah dari LPH dilimpahkan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melakukan sidang fatwa. Nah, setelah itu keluarlah ketetapan halal dan dilimpahkan kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Jadi, sertifikat halal itu adalah berupa secari kertas yang berharga ya. Dari sertifikat halal ini sudah terjamin eh, produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jaminan produk halal ini merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Nah, sertifikat halal ini yang resmi itu sekarang ada logo lambang Garudanya. Kemudian ada tulisan sertifikat halal yang dalam bahasa Arab syahadatul halal. Kemudian di bawahnya ada nomor ID-nya. Dan label halal, ini yang Bapak Ibu di backgroundnya itu ada gambar halal ini, wayang ini, tulisan halal, yang resmi itu, yang sudah eh, mengurus sertifikat halal, di bawahnya pasti ada nomor ID-nya. Jadi memang ada restoran, rumah makan, warung makan yang sudah menempel menempel stiker label halal tulisan ini, halal di gambarnya wayang ini. Tapi di bawahnya belum ada nomor ID-nya. Nah, itu mereka belum resmi. Mereka belum mengurus. Karena eh, label halal yang sudah resmi, eh, baik itu pelaku usaha maupun warung makan, rumah makan yang sudah mengurus, pasti sudah ada nomor ID-nya di bawah label halal ini. Ini ya. Oke, lanjut Bu Ayi. Nah, ini kewenangan BPJPH. Mungkin sekedar tahu informasi sebetulnya apa sih kewenangan BPJPH itu? Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal. Kemudian, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal. 3, menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal pada produk. Nah, nanti nih, ada juga tuh perusahaan dulu eh, yang sudah mengurus sertifikat halal, tapi di tengah jalan mereka menambahkan komposisi bahan dengan bahan-bahan yang masuk dalam kategori non halal. Nah, setelah diperiksa, kemudian ada laporan dari masyarakat bahwa rumah makan ini menyediakan produk makanan non halal, tapi ada label halalnya. Nah, ini diperiksa. Nah, kemudian diberikan tindakan sanksi. Nah, tidak boleh eh, apa dicabut ya izin berdagangnya, kemudian juga izin dari sertifikat halal itu dicabut. Pasti ada sanksi. Kemudian kewenangan BPJ yang lain itu melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
Nah, jadi Bapak Ibu mengingat undang-undang itu sudah diberlakukan, jadi produk makanan minuman dari luar negeri itu sekarang tidak sembarangan masuk ke kita. Nah, ini alhamdulillah dengan adanya undang-undang ini kita memproteksi jangan sampai produk dari luar itu membanjiri ke Indonesia. Jadi kita proteksi eh, dan kita melindungi ya produk dalam negeri supaya itu bersaing dengan produk dari luar negeri. Makanya jangan sampai produk dari dalam negeri ini teman kita, saudara kita yang memproduksi makanan minuman, jangan sampai mereka belum mengurus sertifikat halal. Karena kalau mereka belum mengurus sertifikat halal, nanti akan tergerus oleh produk dari luar negeri. Nah, produk dari luar negeri juga sekarang sudah membanjiri ke kita karena mereka juga berbondong-bondong memasukkan ke kita ini dan mereka sudah mengurus sertifikat halal. Nah, ini ya. Kemudian kewenangan BPCPH yang lain melakukan sosialisasi, edukasi seperti ini ya, pelatihan dan publikasi produk halal. Sekarang itu di medsos, di IG, di TikTok sudah ada apa sosialisasi bahwa dan halal itu adalah sudah merupakan gaya hidup ya, lifestyle bagi kita. Nah, kemudian juga kewenangannya melakukan akreditasi terhadap LPH, pengawasan terhadap JP, serta melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Oke, next. Nah, ini di eh, kita sampaikan terkait dengan produk ya. Sekarang penjelasannya nih. Produk itu ada dua kategori, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, yang masuk dalam kategori barang itu adalah makanan, minuman, obat, kosmetik. Nah, ini ditetapkan masing-masing jenisnya oleh menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan Majelis Ulama Indonesia. Ini semua masuk dalam kategori barang. Samping itu juga ada produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik. Nah, ya, ini pun hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat atau kosmetik. Nah, kemudian barang gunaan yang dipakai nih, yang kita pakai ya, jaket, baju, jilbab, yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan. Nah, ini juga hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan saja yang disertifikasi. Ya, kalau tidak mengandung unsur hewan, tidak perlu disertifikasi. Misalkan jaket kulit, tapi kulitnya bukan dari kulit sapi, tapi eh, kalep gitu ya. Itu tidak perlu disertifikasi. Misalkan juga jok mobil. Ini Bapak Ibu yang suka aksesoris mobil, eh, joknya diganti atau dilapisi dengan kulit. Kulitnya itu dari kulit sapi ataupun kulit apa. Nah, ini perlu disertifikasi. Atau sofa, nah, kursi sofa. Ini perlu disertifikasi kalau itu terbuat dari unsur hewan. Kalau tidak terbuat dari unsur hewan, tidak perlu disertifikasi. Kan dulu tuh marak sampai viral kulkas ya, sudah disertifikasi halal. Nah, sebetulnya kulkas tidak perlu disertifikasi karena dia bukan terbuat dari unsur hewan. Nah, Bapak Ibu masuk ke kategori produk yang kedua, jasa. Nah, kita juga harus paham jasa.
ini perlu disertifikasi, apalagi jasa penyembelihan, ya, adanya di rumah potong hewan, rumah potong unggas, ataupun di perusahaan-perusahaan yang di dalamnya ada yang menangani terkait dengan jasa sembelihan, ya. Kemudian pengolahan, diolah gitu ya. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan ini maksudnya misalkan ada di apa hmm, pasar-pasar modern itu ya. Kan di situ jual daging segar. Nah, ini kan tidak setiap hari daging segar yang dijual itu laku habis di hari itu. Pasti ada yang tersisa. Nah, yang tersisa ini disimpannya di mana? Nah, di freezer, di gudang freezer. Nah, gudang freezer itu harus dipisah antara produk yang halal dengan daging segar yang non halal. Makanya kita sering mengadakan pengawasan terpadu, ya. Jangan sampai ada pasar tradisional ataupun pasar modern yang menyimpan daging segar itu di dalam satu freezer, satu wadah dengan daging yang non halal. Ini tidak boleh karena khawatir terjadi kontaminasi. Nah, kemudian juga jasa pengemasan. Jadi pengemasan ini juga disertifikasi. Karena apa? Sayang produk yang sudah halal tapi dikemas dengan kemasan yang non halal. Nah, ini kan menjadi tidak halal. Kemudian jasa pendistribusian. Nah, ini jasa pendistribusian ini alat angkut transportasi. Mungkin Bapak Ibu sering menemukan di jalan raya itu ada mobil box. Di belakangnya itu sudah ada stiker logo halal. Nah, berarti pelaku usaha itu sudah aware. Dia sudah memperhatikan untuk alat angkut transportasi mobil itu untuk mengangkut produknya itu sudah terjamin. Artinya apa? Produk itu hanya khusus produk yang halal. Nah, jadi tidak boleh mobil box gitu misalkan mengangkut produk daging sapi kemudian dicampur dengan produk daging B2. Ah, ini tidak boleh. Nah, yang sering kita lihat itu ada mobil box. Eh, yang saya perhatikan sih es krim ya. Es krim itu pengusahanya itu sudah aware. Dia sudah mengurus eh, alat angkut transportasinya sudah disertifikasi halal. Artinya apa? Dia khusus mengangkut produk yang halal saja. Kemudian juga jasa penjualan, jasa penyajian. Nah, nah, ini semua hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Oke, next. Bisa kita lanjut. Next slide. Nah, ini sekarang kita sudah masuki dokumen persyaratan pengajuan sertifikat halal. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang perlu kita pahami bersama. Kepada BPJPH, dokumen yang perlu diperhatikan pertama nih, surat permohonan. Nah, contohnya sudah disediakan. Kita hanya tinggal menyesuaikan dengan kondisi dapur SPPG kita. Yang kedua, formulir pendaftaran. Ini juga pastikan mengisi data pelaku usaha secara benar. Formnya ini sudah tersedia. Kemudian proses pengolahan produk. Di sini memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Nah, nanti mungkin ada fasilitator yang melakukan pendampingan Bapak Ibu ya, cara mengisinya. Kemudian mengisi ini SJPH, manual sistem jaminan produk halal. Ini pun juga sudah tersedia formnya,
kita tinggal mengisi, ada titik-titik yang perlu diisi. Kalau yang tidak diisi, ada keterangan nggak usah. Kemudian ada yang perlu di-download, KTP, kemudian DRH, daftar riwayat hidup, kemudian sertifikat pelatihan. Ini yang perlu di-upload. Kemudian yang kelima, aspek legal meliputi dokumen NIB. Nah, ini kan dapur SPPG di bawah yayasan mitranya ya. Pasti sudah memiliki NIB. Kemudian daftar produk, memuat nama produk, menu barang yang diajukan sertifikat halal. Apa saja tuh produknya? Mungkin ada sekitar 20 ya. Nah, paling banyak 30. Kemudian daftar bahan, memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal. Terus identitas penyelia, nih identitas kita nih, KTP, SK, SK dari yayasan ya, pimpinan dapur SPPG, dan daftar riwayat hidup. Kemudian identitas pendaftar, menyertakan KTP dan surat kuasa dari pimpinan dapur SPPG atau yayasan. Nah, yang ke-10 ini denah lokasi ini bagi rumah potong hewan dan unggas. Kalau dapur SPPG nggak usah, ya. Oke. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kewajiban pelaku usaha, kewajiban pimpinan dapur SPPG yayasan. Ini kewajibannya. Jadi, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Pak, memang benar dapur SPPG saya itu sudah mengedepankan kebijakan halal dan bahan bakunya sudah terjamin kehalalannya. Terus memisahkan lokasi tempat dan alat penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Pada prinsipnya itu kita harus memisahkan ya antara yang halal dengan yang non halal. Ini kewajiban pelaku usaha. Nah, kewajiban pelaku usaha yang paling penting memiliki penyelia halal. Jadi, posisi SDM penyelia halal sekarang ini sangat dibutuhkan. Baik itu oleh dapur SPPG ataupun oleh perusahaan baik kecil, menengah, besar. Ini Bapak Ibu dibutuhkan. Kemudian melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Artinya apa? Misalkan ketika mengajukan sertifikasi halal, komposisi bahannya seperti ini. Tapi setelah mengantongi sertifikat halal, di tengah jalan, saya ingin menambahkan lah bahan baku untuk proses produksi ini supaya laku, supaya ada rasa yang greget. Ini karena waktu pengajuannya bahan itu belum diajukan, nanti ketika ada perubahan, tentunya harus ada informasi yang disampaikan kepada BPJPH. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, penyelia halal. Siapakah si penyelia halal? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Nah, jadi tugas tanggung jawab kita ini memang sangat berat sekali ya Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Halal Institute tadi, ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Karena kita yang menjamin bahwa makanan minuman yang sudah diproduksi dari dapur SPPG ini sudah terjamin kehalalannya. Nah, makanya syarat penyelia halal itu harus beragama Islam. Kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, ini dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penyelia halal, yaitu dengan mengikuti dan lulus training ya. Sekarang ini training. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu lulus ya. Nah, pelatihan penyelia halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan atau lembaga pelatihan seperti sekarang ini. Adapun sertifikasi kompetensi penyelia halal ini dilaksanakan oleh BPJPH
dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi atau profesi, atau dari lembaga sertifikasi profesi yang sudah ada lisensi, mendapatkan lisensi dari lembaga BNSP. Nah, izin ke kamar mandi, silakan Bapak Ibu yang mau kamar mandi daripada ditahan-tahan. Ya, sambil mendengarkan nggak apa-apa. Next. Nah, ini tugas tanggung jawab kita. Tugasnya mengawasi PPH di dapur SPPG atau perusahaan. PPH itu adalah proses produksi halal. Jadi ini tugas kita nih. Kita lihat itu bahan bakunya dibelinya dari mana. Nah, kita awasi. Ya. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Misalkan ada anggota dapur SPPG yang membeli daging ayam di pasar, tapi itu masuk dalam kategori yang diragukan. Nah, karena apa? Oh, karena saya sudah mengikuti pelatihan. Kalau melihat ayam potong eh, lehernya itu hanya ditusuk, berarti itu tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Itu masuk dalam kategori haram. Nah, ini tidak boleh. Kita harus melakukan tindakan perbaikan. Jangan sampai membeli lagi. Udah tahu eh, ayam itu tidak disembeli atau tidak dipotong sesuai syariat Islam, cuma ditusuk. Kenapa dibeli lagi, dibeli lagi, dibeli lagi? Nah, ini kita harus mencegah. Nah, kita harus memilih ayam potong yang sudah disembeli sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengordinasikan proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Nah, nanti ketika kita sudah mengajukan permohonan sertifikat halal ke BPJPH, kemudian dokumen itu dilimpahkan kepada LPH, nanti auditor halal itu akan datang ke dapur SPPG kita, akan melakukan audit. Nah, yang mendampingi adalah kita, karena kita tahu, Bapak Ibu ini tahu apa posisi dapurnya, kemudian bahan bakunya. Nanti kalau auditor nanya di mana ini dokumennya, kasih tahu di mana dapurnya, apa sebelah mana ininya, nah, kasih tahu. Nah, kita yang mendampingi. Adapun tanggung jawab penyelia halal itu adalah pertama menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH. Nah, tadi kan kita sudah baca ya. Nah, kemudian yang kedua, menerapkan sistem jaminan produk halal. Nah, ini ada dokumen manual SJPH yang diisi. Di samping diisi juga kita harus menerapkan ada 5 kriteria sistem jaminan produk halal. Mungkin nanti Bapak Ibu pahami dengan narasumber berikutnya ya, yang menjelaskan terkait dengan 5 kriteria SJPH. Jadi itu perlu diimplementasikan, perlu diterapkan. Ketiga, tugas kita, tanggung jawab kita, menyusun rencana proses produk halal. Kemudian menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, mengusulkan penggantian bahan. Misalkan di tengah jalan nih Pak, ini bahannya kayaknya sudah ini deh, mendingan kita ganti aja deh untuk lebih apa ya, baik, lebih bagus. Boleh diusulkan, karena ini adalah tanggung jawab penilai halal. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan proses produk halal. Terus membuat laporan pengawasan, melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal. Jangan sampai ketika kita ditanya oleh auditor halal, memberikan keterangan yang tidak benar. Kita harus terbuka.
ya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini karena kita sedang mengajukan permohonan sertifikat halal. Kita harus sampaikan secara benar, jelas. Tidak boleh ada yang disembunyikan atau ada yang ditutup-tutupi. Ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, penetapan penilai halal oleh pelaku usaha atau pimpinan dapur SPPG atau yayasan. Nah, ya. Jadi penilai halal itu yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan oleh pimpinan dapur SPPG atau yayasan. Pasti Bapak Ibu sudah ditunjuk ya. Kemudian pimpinan pelaku usaha atau dapur SPPG menyampaikan penetapan penilai halal kepada BPJPH dengan melampirkan fotokopi KTP, DRH, salinan sertifikat pelatihan. Hanya 3 ya yang perlu dilampirkan. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah fasilitasi penilaian halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Ini mungkin tidak perlu ya, karena kita masuk dalam kategori reguler dapur SPPG itu. Oke, next. Nah, ketentuan peralihan juga tidak perlu karena kita adalah penilai halal yang baru ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, sekarang kita sudah memasuki peta standar kompetensi. Ini sengaja ini yang saya warnai ungu ini kurang lebih ada 6 ya, 6 lembar ya. Karena di sini ini adalah merupakan eh, peta kompetensi kita. Jadi eh, kompetensi kita ini teruji ya. Penguasaan kita eh, ini kami ambil dari keputusan Menteri Tenaga Kerja ya, yang standar kompetensi kerja nasional Indonesia, Jabatan Kerja Bidang Penyeliah Halal. Ini kita juga harus menguasai Bapak Ibu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan sampai memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, kalau sekarang kan hanya training ya, pelatihan. Itu outputnya Bapak Ibu lulus, kemudian menerima sertifikat pelatihan. Nah, setelah itu bisa Bapak Ibu meningkatkan status sampai mengikuti UKOM, uji kompetensi sebagai penyedia halal. Nah, kalau lulus nanti akan menerima sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, makanya yang saya warnai ungu ini adalah kompetensi jabatan kerja bidang penyelia halal. Nah, ini ya. Oke. Jadi di dalam peta kompetensi ini tujuan utama ya menjamin ketaatan dan konsistensi pelaku usaha dalam hal ini dapur SPPG dalam penerapan SCPH. Fungsi kuncinya ada 3 di sini. Merencanakan penerapan SCPH di pelaku usaha. Nah, fungsi dasarnya ada 2. Menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Yang kedua, menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nah, ini peta kompetensi ini yang harus kita pahami supaya kita masuk dalam kategori kompeten ya. Sama juga seperti seorang insinyur. Dan jabatan profesi lainnya eh, yang masuk dalam kategori seperti yang terdaftar dalam Kemenaker ya. Nah, fungsi yang kedua di dalam tujuan utama ini menerapkan SJPH. SJPH itu adalah Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, di sini ada 2 fungsi dasar, mengawasi bahan
proses, dan produk halal. Nah, fungsi dasar yang kedua, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, jika kita menemukan eh, produk yang tidak memenuhi standar kriteria halal itu, kita harus melakukan tindakan perbaikan. Kemudian fungsi kunci yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut penerapan SCPH. Nah, ada dua fungsi dasar dari melaksanakan evaluasi ini, yaitu melakukan audit internal penerapan SJPH. Dan yang kedua, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah daftar unit kompetensi jabatan kerja bidang penyelia halal. Ada 6 ini. Ada 6 unit kompetensi. Kalau dulu eh, ada 11 unit kompetensi. Sekarang alhamdulillah sudah disederhanakan menjadi 6. Jadi cukup sederhana nih Bapak Ibu ya. Unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh kita. Yang pertama ini tentunya ada kode unit tersendiri ya. Ini kode unit ini eh, untuk penilai halal itu ada kodenya M ya. Nah, kalau kode unit auditor halal beda lagi. Begitu juga kode unit Juleha beda lagi. Nah, ini kode unit khusus penilai halal. Yang pertama, unit kompetensinya menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya. Nah, ini kita harus bisa ya menyusun dokumen ini. Insya Allah nanti kalau sudah eh, berjalan, sepertinya kegiatan rutinitas ini dan mudah. Kemudian menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Ini juga kalau sudah berjalan akan mudah. Unit kompetensi yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, yang keempat, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, tadi sudah sempat disinggung ya. Yang kelima, melakukan audit internal penerapan SCPH. Kemudian yang keenam, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Nah, ini ada 6 unit kompetensi jabatan kerja bidang penilai halal. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke apa ya list di peta kompetensi ini, eh, jadi sekedar apa ya informasi umum saja yang kami sampaikan, karena ini ada 6 ya. Mungkin Bapak Ibu bisa baca, eh, apalagi kalau Bapak Ibu yang akan melakukan melanjutkan ya, mengikuti UKOM, uji kompetensi. Nah, unit kompetensi ini adalah yang perlu kita kuasai. Oke, next. Ini mengingat waktu kita singkat. Ini unit kompetensi yang kedua, menyiapkan dokumen, daftar bahan, dan dokumen pendukungnya. Ini juga perlu kita kuasai. Ini yang unit kompetensi yang kedua. Next. Nah, ini unit kompetensi yang ketiga, mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, apa yang perlu kita kuasai di sini? Di sini ada EK ya. EK itu elemen kompetensi. Kemudian KUK-nya. KUK-nya itu adalah kriteria unjuk kerja. Oke, kita bisa lanjut yang unit kompetensi yang keempat,
mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Nah, ini ada EK-nya, elemen kompetensi, dan KUK, kriteria unit kompetensi yang perlu dikuasai. Next, keempat, yang keempat. Nah, ini yang keempat, unit kompetensi yang keempat itu adalah melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi di EK-nya itu elemen kompetensi mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, kriteria unjuk kerjanya adalah produk yang tidak memenuhi kriteria halal diidentifikasi sesuai prosedur. Kemudian KUK yang kedua, penyebab dan jenis ketidaksesuaian ditelusuri sesuai prosedur. Jadi ini unit kompetensi yang keempat. Oke, next. Nah, unit kompetensi yang kelima adalah melakukan audit internal penerapan SCPH. Ada 3 EK-nya ini, elemen kompetensi. Yang pertama, merencanakan audit internal. Kemudian, kriteria unjuk kerjanya, rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Kemudian, daftar pertanyaan audit internal dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian metode audit ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ini adalah unit kompetensi yang kelima. Next. Ini yang keenam ya. Terakhir nih, unit kompetensi yang keenam. Jadi melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal SCPH. Ada 2 EK-nya, elemen kompetensi, yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, kriteria unjuk kerjanya, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. Kemudian verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Oke ya, ini perlu kita uh, dalami ya kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan mengikuti UKOM. Oke, next. Jadi tadi 6 ya yang perlu dipahami terkait dengan SKKNI Jabatan Kerja Bidang Penilaian Halal. 6 unit kompetensi itu mungkin Bapak bisa dalami juga ketika nanti diimplementasikan ya. Nah, sekarang kita masuk ke alur proses sertifikasi halal. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin ke atas sedikit. Ya, jadi alur sertifikasi halal itu kalau di total sekarang dapur SPPG, misalkan besok mengajukan permohonan sertifikasi halal, itu terhitung dari besok itu normalnya selama 21 hari kerja sertifikat halal itu sudah bisa terbit. Nah ini Bapak lihat ya. Pertama, pelaku usaha melakukan permohonan. Pelaku usaha itu bisa dapur SPPG. Ya kita ini ya melakukan permohonan yang perlu dilampirkan data pelaku usaha ataupun data dapur SPPG. Nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, kemudian pengolahan produk. Nah, dari situ dokumen ini diterima oleh BPJPH. Nah, BPJPH dalam jangka waktu 2 hari sudah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Misalkan dokumen ini masih kurang, nah, ini dikembalikan kepada dapur SPPG. Kemudian kita ini penilai halal harus segera melengkapi. Nah, dari situ misalkan sudah dikembalikan, kemudian BPJPH sudah melakukan verifikasi dokumen dan sudah lengkap, kemudian dilimpahkan kepada lembaga pemeriksa halal.
Nah, lembaga pemeriksa halal ini juga penetapan BPJPH atas dasar pilihan dari Bapak Ibu ini. Ya, misalkan Bapak Ibu milihnya LPH-nya LPH pemerintah ataupun LPH swasta. Nah, BPJPH menetapkan. Misalkan di daerah Ibu itu dekat LPH-nya LPH Sukopindo ataupun LPH LP POM ataupun LPH Hidayatullah. Nah, jadi BPJPH tinggal menetapkan. BPJPH tidak berhak eh, mengatur, oh Bapak LPH-nya ini aja. Nah, ini tidak boleh. Jadi yang berhak memilih adalah Bapak Ibu Dapur SPPG. Kemudian dari BPJPH dilimpahkan kepada LPH, ini lembaga pemeriksa halal. Nah, yang akan melakukan audit pemeriksaan adalah auditornya. Nah, jadi di LPH itu meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen, diperiksa lagi dokumennya, kemudian pemeriksaan produk. Jadi produknya itu nanti ketika proses produksi diaudit oleh auditor. Kemudian dari hasil itu eh, dikirimkanlah dokumen hasil pemeriksaannya atau pengujian kepada Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa untuk dilakukan isbatul halal atau sidang fatwa halal oleh Komisi Majelis Ulama Indonesia. Nah, Komisi Majelis Ulama Indonesia ini diberikan waktu juga selama 3 hari kerja. Nah, dalam jangka waktu 3 hari kerja harus sudah disidangkan dan sudah harus keluar ketetapan halalnya. Kalau melewati 3 hari kerja, itu nanti akan di take over oleh Komite Fatwa. Jadi pokoknya pada prinsipnya setelah dari MUI ada keluar ketetapan halal, kemudian ketetapan halal itu disampaikan kepada BPJPH. Nah, dari sini BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, ini adalah sertifikat halal yang sudah sesuai dengan undang-undang, PP, dan kepekaan. Oke, next. Nah, ini alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil. Jadi kan Bapak Ibu sering dengar ya, ada self declare. Nah, itu self declare itu artinya adalah pengakuan kehalalan produk yang dideklar oleh pelaku usaha itu sendiri. Contohnya, ini produk saya sudah halal, tapi perlu didampingi juga. Nah, jadi itu kalau yang pernyataan self declare itu kriterianya produknya tidak beresiko, ya. Kemudian bahannya sudah pasti kehalalnya. Artinya gini, contohnya pisang goreng. Bahan bakunya adalah pisang sudah halal. Kemudian eh, adonannya atau bahannya itu dari terigu, kemudian garam. Terigunya juga sudah halal. Digoreng pakai minyak, minyaknya juga sudah halal. Nah, itu artinya bahan sudah pasti kehalalnya. Kemudian proses produksinya dipastikan kehalalnya dan sifatnya sederhana. Ya, namanya pisang goreng, digoreng, kan sederhana sekali. Begitu juga keripik pisang. Jadi produknya tidak beresiko, bahan bakunya sudah jelas, terigunya sudah halal, minyaknya sudah halal, gulanya juga sudah halal. Nah, tinggal akad ikrar halal oleh pelaku usaha. Nah, nah, dari sini eh, ada pendamping ya dari P3H, LP3H. Nah, kemudian dari situ BPJPH menerima dokumen. Kemudian ada juga ketetapan halalnya dari Komite Fatwa. Nah, kalau yang reguler itu disidangnya oleh Komisi Fatwa. Kalau yang self declare itu disidang fatwanya oleh Komite Fatwa.
Bedanya komisi fatwa halal, yang satu komite fatwa. Nah, ya persamaannya sama-sama mendapat komisi itu aja. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu pentahapan ya. Jadi sekarang itu sudah di tahun 2026. Nah, di tahun 2026 ini semuanya sudah masuk mandatori. Nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan itu 2024 sudah mandatori, sudah wajib. Jadi eh, tidak ada lagi nih produk makanan dan minuman yang beredar, diperdagangkan dan diperjualbelikan di kita ini kalau belum ada label halalnya tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh beredar. Nah, nanti ya di Oktober 2026 pasti nanti ada audit ya. Maksudnya ada sweeping ini. Jangan sampai kita, saudara kita menjual makanan, minuman yang belum jelas statusnya. Nah, harus sudah jelas. Misalkan itu makanan masuk dalam kategori non halal, harus diberi keterangan non halal atau tidak halal. Atau berupa visualisasi. Entah itu gambar eh, kepala B2. Nah, begitu juga dengan minuman yang mengandung alkohol. Ada keterangannya. Minuman ini mengandung alkohol. Nah, itu pasti harus di bulan Oktober nih. 17 Oktober 2026 sudah ada keterangan ya. Kalau yang halal harus ada label halalnya. Kalau yang non halal ada penjelasan keterangan non halalnya. Nih, obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan 2026. Tapi obat bebas dan obat bebas terbatas ini 2029. Jadi kita lihat yang 2026 aja ya, semuanya nih. Kosmetik nih ibu-ibu yang sering memakai kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik, 17 Oktober 2026 juga sudah harus halal. Sudah jelas gitu maksudnya, sudah jelas skalaannya. Kemudian barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris. 2026. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, ya, pakaian umroh juga sudah ada yang halal. Kemudian alat tulis dan perlengkapan kantor. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A itu 2026. Yang resiko B itu 2029. Resiko C juga 2029. Nah, ini dasarnya dari peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Oke, next. Nah, ini kaji ulang SKK ini penilaian halal seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, SKK ini yang tadi saya sampaikan itu adalah memiliki 6 unit kompetensi. Kalau yang dulu 13, oh, tadi saya bilang 11 ya. Kalau yang dulu 13 lebih banyak. Sekarang ini hanya 6 unit kompetensi. Kemudian memiliki fokus pada perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pada penerapan SCPH. Kemudian memiliki kriteria kompetensi yang lebih valid ya, dan reliabilitas yang sesuai dengan Permenaker dan undang-undang. Kemudian mengacu kepada Permenaker yang terbaru. Oke, next. Nah, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Materi sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Ai. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Tadi saya lihat sudah banyak ini ya di Ya, saya kolom mau chat. bertanya, Pak.
Ya, Ada yang raise hand nih Pak Jamal. Silakan Pak Denny. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. perkenalkan saya Denny Arif Nugraha dari SPPG Kamulyan 2 Sumber Kabupaten Cirebon. Yang ingin saya tanyakan yang perihal rumah pemotongan hewan, rumah ayam, itu kan ada pakai mesin Pak. Kalau jumlahnya banyak Pak. Parameter untuk kita menentukan tuh kehalalannya gimana? Karena itu kan pakai mesin biasa berapa banyak sekali. Kita gimana Pak untuk menentukan ini kehalalannya dilihatnya dari segi mana? Kalau satu-satu kan kelihatannya cara megang julehanya semisal Ya, megang urat lehernya segala macam. Kalau pakai mesin kan tinggal masukin aja. ya, Gimana baik. kita nentuin ini kehalalan yang pertama, yang kedua kan apakah pembacaan doanya bisa di disatukan nih Pak. Bismillah untuk 20 ayam gitu. Hmm. Baik, Ya. Mohon kasih. penjelasannya Pak. Baik, Ya. makasih Pak Waalaikumsalam Denny. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Denny Arif Nugraha dari dapur SPPG mana tadi? Kabupaten Cirebon Sumber Pak, Sumber Kamulyan 2. Oh, Cirebon. Di sana ada RPU ya, Rumah Potong Unggas yang Ya. penyembelihannya dengan mesin. Bagaimana Banyakkah parameternya? kalau jumlahnya banyak tuh pakai mesin Pak? Ya, betul. Nah, memang ada beberapa RPU yang penyembelihannya menggunakan mesin. Jadi memang itu sudah disertifikasi ya. Misalkan di sana sudah ada apa keterangannya ya, RPU ini sudah disertifikasi. Artinya kalau RPU itu sudah disertifikasi, berarti mereka sudah menerapkan 5 kriteria SCPH, yaitu diantaranya ya komitmen dan tanggung jawab. Jadi pimpinan RPU itu sudah mengurus. Nah, di dalamnya itu walaupun mereka penyembelihannya memakai mesin, tapi di situ juga sudah ada tenaga juleha. Juleha itu artinya juru sembelih halal. Nah, juru sembelih halal ini pasti sudah terlatih. Nah, kemudian di samping juleha juga ada tenaga penyembelih halalnya. Nah, jadi kita ini juga bisa ditempatkan di jasa sembelihan di rumah potong hewan ataupun rumah potong unggas. Masing-masing juleha dan penyelia itu memiliki tugas fungsinya. Kalau juleha, dia harus memastikan, mohon maaf, juleha, walaupun dia tidak menyembelih, tapi disembelih dengan mesin tadi ya. Nah, juleha ini harus yang mengucapkan lafadz basmalahnya. Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jadi niat dari juleha ini menyembelih eh, sesuai dengan syarat Islam, walaupun penyembelihannya itu dengan mesin. Nah, itu kan juga ada durasinya, ada timingnya. Jadi ketika dipencet gitu ya, berjalan itu mesin, dan ayamnya itu sudah melalui proses keserawan, kesejahteraan hewan artinya. Nah, jadi ayam unggas, ayam tadi, ayam potong tadi sudah melalui penenangan dulu. Jadi ditenangkan dulu sebelum disembelih. Nah, kemudian mungkin ada kejut, disetrum kejut gitu ya. Pemingsanan, ini juga boleh karena sudah memiliki ataupun sesuai dengan standar fatwa halal Majelis Ulama Indonesia. Dan kejutnya itu tidak lama. Cukup pemingsanan dengan durasi yang hanya beberapa detik. Nah, kemudian hewan ayam tadi sudah terpotong oleh mesin tadi. Nah, tugas penyelia ini harus memastikan, Pak Denny, Bapak Ibu ya. Jadi kita ini penyelia halal yang ditugaskan di jasa sembelihan harus memeriksa
itu hewan yang muter melalui mesin yang sudah disembelih harus dilihat apakah lehernya Ya. sudah terpotong, benar-benar terpotong ataupun tidak. Bahkan waktu kami ketika melakukan pengawasan kepada eh, pemilik perusahaan jasa sembelihan tadi, ada penyembelih halal itu yang jeli. Ketika dilihat eh, leher ayam itu tidak disembelih sesuai tempatnya, itu langsung diambil. Diambil, kemudian diperiksa. Nah, karena itu tidak kena, akhirnya dia dipisahkan. Nah, ini masuk dalam kategori yang sudah bangkai ya. Nah, jadi dia yang tidak sesuai itu dipisahkan. Nah, inilah Pak Denny, Bapak Ibu, karena itu RPU sudah tersertifikasi, pasti sudah menjalankan proses prosedur sesuai dengan syariat Islam. Jadi Kalau di ucapan situ ada basmalahnya gimana, Pak? ya, Ucapan basmalah, semisal kan banyak nih. Kalau ya, ada yang kelewat satu, semisal kan ini banyak nih, sep gitu ya. Satu, ya, itu ya, basmalahnya bisa di apa namanya kolektif, tuh? kolektif, Kolektif apa? ya, bisa kolektif. Jadi ketika Oh, ingin memencet mesin itu, Pak Denny ya, Bapak Ibu ya, sebelum dia memencet, tenaga juru sembelih halalnya sudah membaca doa secara kolektif. Begitu juga bisa dengan ketika mesin itu berjalan, ya Juleha itu sudah membaca sepanjang itu. Tentunya dengan niat bahwa prosedur penyembelihan ini kami lakukan sesuai dengan syariat Islam. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian jalan dipencet. Nah, ini juga sudah sesuai dengan standar fatwa halal Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau penyembelihan dengan mesin itu yang sudah tersertifikasi tidak perlu diragukan lagi Pak Denny, karena di situ juga sudah ada tenaga penyelia halalnya yang memastikan dan memeriksa bahwa apakah ini ayam ini sudah sembelih, sudah terpotong lehernya, dan sudah terputus 3 saluran pernapasannya. Ada saluran mar'i, wajadain, ya. halq, itu harus dipastikan. Karena waktu kami eh, melakukan pengawasan kepada jasa usaha ini, itu penyelehalannya sangat jeli. Ini Pak, eh, dia menunjukkan itu, ini Pak, yang tidak terputus. Kami pisahkan, kami ambil. Nah, jadi sudah terjamin ya, Pak Denny, insya Allah. Siap. Kalau Makasih, itu Pak. memang, ya, kalau memang itu RPU-nya sudah menjalani 5 kriteria SCPH. Oke, makasih Pak Denny ya dan Bapak Ibu. Next, Sama-sama, Pak. Ya, sama-sama. berikutnya ada Ibu Eka, Pak. Bu Eka, apa Silakan nih Ibu pertanyaan? Eka. Ya, GMA juga ya, GMA apa nih? GMA ini fasilitatornya, Pak. Inisial fasilitator. Oh iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka Dirma dari SPPG Medan Labuhan, Pak. Saya mau bertanya, Pak, saat melakukan pengecekan di dapur MBG, misalnya kita menemukan produk yang dicurigai kehalalannya. Nah, kemudian sementara harus memproduksi MBG saat itu juga untuk ke sekolah-sekolah. Jadi itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah kita harus menghentikan produksi atau gimana, Pak? Karena kan kita masih mencurigai produk itu halal atau tidak gitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, Bu Eka ya. Bagaimana tindakan kita apabila ditemukan ya bahan baku yang masuk dalam kategori diragukan kehalalannya? Tentunya sesuai dengan prosedur dari 5 kriteria SJPH tadi, tugas dan tanggung jawab kita itu adalah memastikan bahwa produk itu memang benar-benar sudah terjamin. Ya, misalkan tadi contohnya itu eh, ditemukan sebelum distribusi ya.
Ya boleh Kak. Sebelum Eh, di setelah, setelah pengecekan di dapur MBG, Pak, misalnya eh, produk itu terkontaminasi sama zat yang mungkin haram gitu, Pak. Hmm. Jadi bagaimana? Apakah tetap dilanjutkan produksinya atau dihentikan atau digantikan dengan yang lain sementara eh, pada hari itu harus diproduksi karena eh, ditunggu oleh pihak sekolah misalnya gitu, Pak. Ya, jadi gini Ibu Eka, Bapak Ibu sekalian, mengingat tugas dan tanggung jawab kita itu adalah menjamin ya keamanan dan keselamatan, apalagi ini akan dikonsumsi oleh anak peserta didik. Jangan sampai terjadi seperti kasus-kasus yang sebelumnya ya. Anak-anak itu makan, tapi setelah itu apa? Ada yang keracunan itu. Nah, dalam rangka untuk menjaga keselamatan, keamanan itu perlu kita mengedepankan eh, eh, prosedur, kita ambil maslahatnya. Nah, jangan sampai, lah ini kan udah waktunya ini. Eh, udah biarin aja kita bagikan. Karena kalau kita nggak bagikan nanti kita dikecam ataupun diklaim, wah ini tidak menjalani prosedur pembagian sudah waktunya tapi belum dibagi-bagi. Nah, kita ambil maslahatnya. Nah, kita mengedepankan eh, apa ya target harus dibagi nih jam segini. Tapi kita menemukan ada produknya bahan baku yang diragukan. Nah, itu jangan sampai. Kalau bisa kita singkirkan. Cukup misalkan yang ini kita kurangi aja, tidak perlu yang ini karena masih diragukan. Yang lain silakan. Nah, kalau misalkan itu masih sempat waktunya, bisa diganti. Nah, kalau sudah tidak sempat lagi, tidak perlu. Dan cukup eh, kita ketahui kalau ada yang menanya ya prosedur untuk mengantisipasi. Kami mengedepankan keamanan dan keselamatan peserta didik kita. Tidak apa-apa Bu Eka ya, karena ini adalah merupakan tindakan protektif kita ini sebagai penyelia halal. Jangan sampai hanya mengedepankan target, menunya harus ini, harus jumlahnya sekian, eh, tapi itu salah satu menunya diragukan, itu harus kita kedepankan, ya, keamanannya. Ya, baik Pak. Terima Itu Bu kasih Eka ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ada Pak Arifin nih. Pak Jamal. Pak Arifin juga nulis di kolom chat ya Pak ya? Ya dari Cirebon, Bu, MBG Cirebon. Oke, Pak Arifin dari Cirebon. Silakan Pak. Ini terkait air ya Pak. Kan air untuk MBG itu ada bisa menggunakan PDAM, kemudian sumur dan air olahan, gitu, Pak. Nah, kita ini kan memang rencana mau menggunakan air galon. Nah, kalau sumur itu saya kira sih ya belum tentu lah konsisten katakanlah. Kita masih agak ada keraguan untuk menggunakan air sumur kan nggak selamanya itu akan bagus katakanlah gitu. Kalau air yang sudah galon itu kan sudah diproses dengan baik. Nah, kendalanya kemarin kita minta halal itu sulit sekali Pak dengan perusahaan galon ini. Jadi katanya harus minta ke perusahaan induk. Nah, sampai sekarang ini eh, permintaan data halal itu agak sulit ya. Katanya air itu yang halal itu baru sedikit katanya baru remin lah. Apa betul ya, Pak? Karena kita ini kan akan menggunakan air galon gitu. Kan kita harus memasukkan itu supaya ada sertifikasi halal Pak. Itu gimana? Gitu. Ya, baik Pak Arifin.
ini game fasilitator fasilitator juga ya. Ya, benar. Ya, Itu nama baik, fasilitator. baik. Ya, ya memang untuk air ini ya bahkan bukan hanya air ya, semua kan kita dalam rangka untuk ke menjalankan ya eh, taat regulasi ya. Makanya semua pelaku usaha yang dari hulu sampai ke hilir itu semuanya harus sudah terjamin ya kehalalnya. Ini adalah untuk dikonsumsi peserta didik. Termasuk jasa usaha air galon, mereka juga eh, punya apa ya beban, kewajiban untuk mengurus sertifikasi halal. Jadi semuanya, Pak Arifin, produk itu kan masuk dalam kategori makanan, minuman yang masuk ke ke kriteria itu harus eh, diurus sertifikat halalnya. Jadi jangankan air ya, eh, termasuk di dalamnya adalah produk bahan baku daging segar itu sudah harus terjamin kehalalnya. Dari hulu itu artinya itu dari rumah potong hewan ataupun rumah potong unggasnya itu RP sudah harus disertifikasi. Jangan sampai di hulunya belum disertifikasi, nanti pasti di tengah jalan itu ya diragukan. Dari hulunya saja sudah tidak diurus, apalagi di tengah jalan. Nah, itu ya. Ini juga kita dorong Pak Arifin yang usaha-usaha air galon itu sudah harus mengurus sertifikat halal. Demikian Pak Arifin ya. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, eh, kita ke kolom chat ya Pak ya. Kebetulan kolom chat juga. satu lagi ya, Oh, Bu boleh Ayi. satu lagi kita ambil dari kolom chat Ya, ya Pak ya. Di sini, Izin tanya loh. oke. ya Bapak dan Ibu mohon ditunggu karena nanti yang belum kebagian boleh silakan tulis di kolom chat. Bapak dan Ibu tadi juga sudah lumayan banyak ini yang di kolom chat ya. Dalam praktek di pasar, Pak ini atas nama Pak Praitno, biasanya ayam dipotong langsung dimasukkan ke dalam air panas agar rontok bulunya. Apakah boleh kita pakai? Karena alasan eh, Waktu. tadi tadi apa Ya. alasannya karena sesuai syariat atau tidak seperti itu. Nah, ini memang banyak kita temukan ya Bapak Ibu. Kita penyelia halal kan kita sudah tahu informasi yang persyaratan apa prosedur syariat Islam itu kita harus mengedepankan keserawan, kesejahteraan hewan. Sebelum disembelih, hewan itu jangan sampai stres ya. Kemudian setelah disembelih dan disembelih itu sesuai dengan syariat Islam mengucapkan lafaz Bismillahi Allahu Akbar. Setelah disembelih, mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat di pasar itu langsung dilempar ke air panas ataupun panas itu ditaruh di keranjang. Setelah itu bukannya nunggu sampai mati benar, tapi ditumpuk dengan eh, ayam potong selanjutnya. Itu jangan sampai. Jadi harus kita ingatkan, Pak, kalau bisa tunggu sampai mati benar, Pak, baru dicelup. Nah, ini adalah prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai habis dipotong langsung dicelupkan ke air panas. Nah, itu matinya bukan karena mati disembelih, tapi matinya karena kena siram air panas. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini informasi ini Bapak Ibu sudah paham, mengetahui eh, penyembelihan sesuai dengan syariat Islam itu harus mengedepankan keserawan, kesejahteraan hewan. Ya, disembelih dengan membaca basmalah, Allahu Akbar, terpotong 3 saluran pernapasannya. Setelah disembelih jangan sampai langsung dilempar ke air panas. Kalau bisa didiamkan terlebih dahulu.
Dan didiamkan itu jangan sampai ditindiin dengan ayam yang lain. Nah, itu juga matinya mungkin karena mati ketindian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pelatihan dalam materi ini kita dapat pahami bersama ya, dan kita mengedepankan prosedur sesuai dengan syariat Islam. Mungkin demikian Bu Ayi ya, kurang Ya, lebihnya mohon maaf. Kami baik. undur diri ya, karena sudah dipanggil Pak Sestama ini. Ya, baik. Ya, Terima kasih banyak Pak Jamaluddin. Izin ya. buat ngerekap nanti pertanyaannya boleh dijawab Boleh. via WhatsApp ya Siap. Pak ya. Siap. Baik, terima kasih Kasih. banyak Pak Assalamualaikum Jamaluddin. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu,